Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Azil Hakim dengan NIM 210421. Baiklah, dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan analisis kebijakan materi pertemuan 7 sampai materi pertemuan 8 dengan beserta aku Bapak Iit Permana STMP. Adapun pokok pembahasan pada materi pertemuan 7 dan 8 ini yaitu yang pertama mengevaluasi kinerja kebijakan, yang kedua itu mengembangkan argumen kebijakan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama mengenai tentang evaluasi kinerja kebijakan. Pertama itu etika dan nilai dalam analisis kebijakan. Dalam analisis kebijakan, penting untuk mempertimbangkan nilai dan etika sebagai aspek penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Etika dan nilai-nilai memainkan peran krusial dalam mengevaluasi kinerja kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan norma-norma moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Nilai-nilai dan etika dianggap sebagai aspek penting dalam mengevaluasi kinerja kebijakan, serta membantu dalam menghasilkan informasi tentang dampak kebijakan terhadap masyarakat. Analisis kebijakan yang melibatkan evaluasi etis dapat membantu dalam memahami hubungan antara fakta dan nilai, serta bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi keputusan kebijakan. Dalam konteks analisis kebijakan, penting untuk membedakan antara nilai-nilai objektif dan subjektif, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat mempengaruhi keputusan kebijakan. Etis dan nilai juga menjadi landasan dalam mengevaluasi kebijakan, di mana pertimbangan etis dan nilai-nilai moral menjadi faktor dalam menentukan kebijakan yang adil dan berkeadilan. Macam-macam etika dalam analisis kebijakan. Pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif melibatkan analisis deskriptif moralitas adat yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini membantu dalam memahami norma-norma moral yang dianut oleh individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Etika deskriptif memperhatikan apa yang dianggap sebagai perilaku etis atau tidak etis berdasarkan norma-norma yang ada dalam suatu komunitas atau budaya. Etika deskriptif membantu dalam memahami dan menggambarkan praktik moral yang ada dalam masyarakat sebagai landasan untuk memahami nilai-nilai yang dianut oleh individu atau kelompok. Etika yang kedua itu etika normatif. Etika normatif berkaitan dengan analisis, evaluasi, dan pengembangan pernyataan normatif yang memberikan panduan bagi mereka yang mencoba memecahkan masalah praktis. Teori nilai normatif atau etika normatif dapat dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu deontologis, teleologis, dan praktis. Yang pertama yaitu teori normatif deontologis, menyatakan bahwa jenis tindakan tertentu secara inheren benar atau wajib atau benar karena tidak sesuai dengan beberapa prinsip formal. Yang kedua itu teori normatif teologis, berpendapat bahwa tindakan tertentu benar karena menghasilkan kebaikan dan tujuan yang berharga. Yang ketiga yaitu teori normatif praktis, berpendapat bahwa tindakan tertentu dianggap benar karena tindakan tersebut sesuai dengan prinsip atau menghasilkan konsekuensi yang kebenarannya atau kebaikannya telah ditentukan atau ditetapkan melalui wacana atau transaksi yang masuk akal di antara mereka yang mempengaruhi dan terpengaruh oleh penciptaan dan penerapan aturan moral. Etika yang ketiga itu etika metaetika. Etika metaetika adalah cabang etika yang berkaitan dengan sifat dan makna klaim normatif secara umum, serta menyangkut pertanyaan tentang kriteria yang menjamin pilihan kriteria yang digunakan untuk membenarkan klaim tentang kebenaran, kebaikan, atau keadilan kebijakan publik. Etika metaetika membahas pernyataan pertanyaan filosofis yang mendasar tentang sifat etika, seperti apakah nilai-nilai moral bersifat objektif atau subjektif, dan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang benar atau salah secara moral, dan apakah terdapat standar universal untuk menilai tindakan etis.
Materi yang ketiga yaitu dalam evaluasi kinerja kebijakan, yaitu evaluasi dalam analisis kebijakan. Yang pertama itu sifat evaluasi. Evaluasi mempunyai beberapa karakteristik yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dari fokus nilai, di mana evaluasi berfokus pada penilaian mengenai kelayakan atau nilai kebijakan dan program. Yang kedua itu saling ketergantungan antara nilai fakta dan nilai. Evaluasi sangat bergantung pada fakta dan nilai. Untuk menyatakan bahwa suatu kebijakan telah mencapai tingkat kinerja yang tinggi atau rendah, tidak hanya membutuhkan hasil kebijakan yang bernilai bagi individu atau kelompok atau masyarakat, namun juga membutuhkan hasil kebijakan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga itu orientasi masa kini dan masa lalu. Klaim evaluatif berbeda dengan klaim preskriptif, mana berorientasi pada hasil saat ini dan masa lalu. Evaluasi bersifat retrospektif dan terjadi setelah tindakan dilakukan, dan preskripsi melibatkan premis-premis nilai bersifat prospektif dan terjadi sebelum tindakan diambil. Yang keempat itu bersifat dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari klaim evaluatif memiliki kualitas ganda karena nilai-nilai tersebut dapat dianggap sebagai tujuan dan sebagai sarana. Nah, yang kedua, fungsi evaluasi. Beberapa fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan yaitu yang pertama, evaluasi memberikan informasi yang dapat diandalkan dan valid mengenai kinerja kebijakan, yaitu sejauh mana kebutuhan, nilai-nilai, dan peluang telah diwujudkan melalui tindakan publik. Yang kedua yaitu evaluasi berkontribusi pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan sasaran. Yang ketiga yaitu evaluasi dapat berkontribusi pada penerapan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk penataan dan penetapan masalah. Materi yang keempat yaitu kriteria evaluasi kebijakan. Dalam menghasilkan informasi tentang kinerja kebijakan, analis menggunakan berbagai jenis kriteria untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Perbedaan utama antara kriteria evaluasi dan kriteria penetapan adalah waktu penerapan kriteria tersebut. Kriteria evaluasi diterapkan secara retrospektif atau ex post, sedangkan kriteria rekomendasi diterapkan secara prospektif. Adapun kriteria dalam evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, di mana kriteria efektivitas ini mengacu pada sejauh mana sebuah kebijakan atau sasaran yang ditetapkan. Seperti pertanyaannya itu apakah hasil yang bernilai telah dapat dicapai. Yang kedua itu efisiensi. Kriteria efisiensi ini merujuk berapa banyak dibandingkan dengan hasil dicapai. Contoh soalnya itu berapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil kebijakan yang bernilai. Yang ketiga yaitu kriteria kecukupan. Kriteria kecukupan ini mengacu pada sejumlah kebijakan dapat adil dan setara dalam masyarakat. Contoh, pertanyaannya itu apakah biaya dan manfaat didistribusikan secara adil kepada berbagai kelompok masyarakat. Yang kelima yaitu daya tanggap. Daya tanggap ini mengacu pada seberapa cepat dengan perubahan kebijakan atau polisi. Nah, di sini contoh pertanyaannya itu apakah hasil kebijakan tersebut memuaskan kebutuhan ataupun nilai-nilai dari kelompok. Yang keenam yaitu kriteria kelayakan. Kebijakan ini bertujuan untuk menilai apakah suatu kebijakan sesuai dengan contohnya itu di sini pertanyaan itu apakah hasil atau tujuan yang diinginkan benar-benar layak atau dapat bernilai. Nah, materi yang kelima itu pendekatan evaluasi kebijakan.
Evaluasi memiliki dua aspek yang saling terkait antara penggunaan berbagai metode untuk memantau hasil kebijakan dan program publik dan penerapan serangkaian nilai untuk menentukan hasil tersebut bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Beberapa pendekatan yang berbeda dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama itu evaluasi semu. Evaluasi semu adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan. Asumsi utama dari evaluasi semu ini adalah ukuran nilai atau nilai sudah jelas atau tidak kontroversial. Evaluasi kedua itu evaluasi formal. Evaluasi formal ini adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil-hasil kebijakan, namun mengevaluasi hasil-hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan atau program yang telah diumumkan secara resmi oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Ada 4 jenis evaluasi formal, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu evaluasi perkembangan, mengacu pada kegiatan evaluasi yang secara eksplisit dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari staf program. Evaluasi perkembangan ini melibatkan beberapa ukuran pengendalian langsung atau atas tindakan kebijakan yang digunakan dalam berbagai situasi di sektor publik dan swasta. Misalnya, bisnis seringkali menggunakan evaluasi pengembangan untuk mendistribusikan, menguji, dan menarik kembali produk baru di sektor publik. Yang kedua itu evaluasi eksperimental, melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil dalam kondisi pengendalian langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Yang ketiga itu evaluasi proses retrospektif, melibatkan pemantauan dan evaluasi program setelah program tersebut dijalankan selama beberapa waktu. Evaluasi ini berfokus pada permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan. Yang keempat yaitu evaluasi hasil retrospektif. Itu melibatkan pemantauan dan evaluasi hasil, namun tidak memiliki kendala langsung atas masukan dan proses kebijakan yang dapat dimanipulasi. Pendekatan berikutnya itu evaluasi teori keputusan. Evaluasi teori keputusan adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang andal dan valid tentang hasil kebijakan yang secara eksplisit dihargai oleh banyak pemangku kepentingan. Dua bentuk utama evaluasi teori keputusan, yaitu yang pertama, penilaian evaluabilitas, yaitu seperangkat prosedur yang dirancang untuk menganalisis sistem pengambilan keputusan yang seharusnya memanfaatkan informasi kinerja dan untuk memperjelas tujuan, sasaran, dan asumsi yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ini yaitu dimulai dari spesifikasi program kebijakan, pengumpulan informasi program kebijakan, pemodelan program kebijakan, penilaian evaluabilitas program kebijakan, dan umpan balik penilaian evaluabilitas kepada pengguna kebijakan. Yang kedua yaitu bentuk analisis utilitas multi-atribut, yaitu serangkaian prosedur yang dirancang untuk memperoleh penilaian subjektif dari berbagai pemangku kepentingan mengenai kemungkinan terjadinya dan hasil kebijakan. Langkah-langkah dalam melakukan analisis ini yaitu yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan, spesifikasi permasalahan keputusan yang relevan, spesifikasi hasil kebijakan, keempat, identifikasi atribut hasil, kemudian peringkat atribut, diurutkan setiap atribut berdasarkan nilai dan tingkat kepentingan. Yang berikutnya itu penskalaan atribut, yaitu atribut skala harus diurutkan berdasarkan kepentingan. Berikutnya itu standarisasi skala, pengukuran hasil, penghitungan utilitas, dan evaluasi dan presentasi. Nah, materi yang keenam yaitu metode evaluasi. Metode dan teknik dapat membantu analis dalam mengevaluasi kinerja kebijakan. Fakta bahwa berbagai teknik dapat digunakan dari satu metode analisis kebijakan menunjukkan adanya saling ketergantungan dalam penataan masalah
keramalan, resep, pemantauan, dan evaluasi dan analisis kebijakan. Misalnya, analisis argumentasi digunakan untuk memunculkan asumsi tentang hubungan yang diharapkan antara tindakan, kebijakan, dan tujuan. Kemudian, analisis dampak silang berguna untuk mengidentifikasi hasil-hasil kebijakan yang tidak diantisipasi namun bertentangan dengan pencapaian tujuan program kebijakan. Berikutnya, pemberian diskon. Relevan terhadap evaluasi kebijakan program dan juga terhadap dasar pengingat analisis biaya manfaat dan efektivitas biaya dapat digunakan secara retrospektif dan juga secara prospektif. Berikutnya itu teknik yang berkisar dari tampilan grafik dan angka indeks hingga analisis rangkaian kontrol yang memungkinkan penting untuk memantau hasil kebijakan sebagai awal evaluasinya. Nah, materi yang ketujuh yaitu analisis survei pengguna. Analisis survei pengguna adalah serangkaian prosedur untuk mengumpulkan informasi tentang evaluabilitas suatu kebijakan atau program dari pengguna yang dituju dan kepada pemangku kepentingan lainnya. Survei pengguna sangat penting dalam pelaksanaan penilaian evaluabilitas dan bentuk evaluasi teori keputusan lainnya. Instrumen utama untuk mengumpulkan informasi adalah protokol wawancara dengan serangkaian pertanyaan. Nah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan beberapa langkah dalam penilaian evaluabilitas. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua mengenai mengembangkan argumen kebijakan. Materi yang pertama dalam mengembangkan argumen kebijakan ini yaitu struktur argumen kebijakan. Argumen kebijakan adalah produk dari argumentasi yang merupakan sebuah proses. Dalam kebijakan kehidupan nyata, argumen bersifat kompleks dan rentan terhadap kesalahpahaman. Oleh karena itu, model atau peta konseptual sangat berguna untuk mengidentifikasi dan menghubungkan elemen-elemen argumen kebijakan. Salah satu model tersebut adalah model struktural argumen yang dicetus oleh filosof kelahiran Inggris Stephen Toulmin yang diperluas oleh para filsuf lainnya. Model struktural argumen dirancang untuk menyelidiki struktur dan proses penalaran praktis. Argumen yang didasarkan pada penalaran praktis yang dibedakan dari argumen yang didasarkan pada penilaian formal matematika dan logis deduktif, kurangnya memiliki kemampuan argumen logis yang valid secara formal. Nah, struktur argumen kebijakan dapat dipresentasikan sebagai serangkaian 7 elemen. Yang pertama yaitu klaim kebijakan. Klaim kebijakan merupakan kesimpulan dari argumen kebijakan. Klaim kebijakan ini ada beberapa perspektif evaluasi dan yaitu pengetahuan yang dilakukan, yaitu dasar bagi klaim kebijakan yang berupa semua eksperimental dan logis. Surat perintah merupakan klaim kebijakan tanpa diikut kualifikasi merupakan pernyataan dengan kata lain kalau yang kelima yaitu dukungan aturan permohonan atau penyesuaian khusus yang dengan dukungan beberapa ini bisa biasanya dimulai menggunakan kata nasi. Yang ketujuh yaitu sanggahan adalah bentuk penilaian tersebut kondisi atau penyesuaian khusus
mengurangi keyakinan akan kebenaran kebenaran. Alasan biasanya berbeda. Materi berikutnya itu jenis klaim pengetahuan dalam argumen kebijakan. Pertama yaitu definitif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa sebuah kebijakan memiliki definisi tertentu, maka klaim tersebut bersifat definitif. Salah satu jenis klaim definitif yaitu memiliki relevansi khusus dengan kebijakan, yaitu metafora. Yang kedua itu designatif. Itu jika sebuah klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari suatu kebijakan telah atau dapat diamati, atau jika pengamatan digunakan untuk menyimpulkan penyebabnya, maka klaim tersebut bersifat designatif. Yang ketiga yaitu evaluatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa beberapa aspek dari sebuah kebijakan memiliki nilai atau tidak memiliki nilai atau bernilai, maka klaim tersebut bersifat evaluasi. Klaim evaluatif bertumpu pada surat perintah yang melibatkan nilai-nilai etika dan metaetika. Keempat itu advokatif. Jika sebuah klaim menyatakan bahwa pemerintah atau divisi di dalamnya harus mengambil tindakan tertentu, maka klaim tersebut bersifat advokatif. Materi yang ketiga itu tahapan dalam mengidentifikasi dan menyusun elemen-elemen kebijakan. Terdapat beberapa pertimbangan dalam melakukan tahapan dalam mengidentifikasi dan menyusun elemen kebijakan. Di antaranya yaitu yang pertama, jika memungkinkan lakukan analisis pemangku kepentingan sebelum menganalisis sebuah argumen. Yang kedua, mulailah dengan menemukan klaim yang merupakan titik akhir atau keluaran dari argumen. Yang ketiga yaitu carilah bahasa yang menunjukkan tingkat kredibilitas yang dilekatkan oleh pemberi argumen pada klaim tersebut. Ini adalah kualifikasi. Yang keempat, carilah informasi yang mendukung klaim tersebut. Yang kelima, carilah surat perintah yang berhubungan dengan informasi yang mendukung klaim. Yang keenam yaitu ulangi prosedur yang sama dengan dukungan. Yang ketujuh yaitu ingatlah bahwa surat perintah atau dukungan mungkin bersifat eksplisit atau dan tidak menyatakan jarang berharap argumen yang sepenuhnya transparan. Delapan yaitu lihatlah argumen dari para pemangku kepentingan lainnya untuk menemukan keberatan dan sangkaan. Yang kesembilan yaitu ingatlah bahwa elemen-elemen dapat berupa aturan, prinsip, pernyataan atau keseluruhan argumen. 10 yaitu argumen terisolasi bersifat statis, yaitu argumen yang melibatkan dua pemangku kepentingan yang bersaing. 11 yaitu sebagian besar kualifikasi menjadi lebih lemah meskipun dapat lemah. Ke-12 yaitu argumentasi menghasilkan pohon dan rantai yang melibatkan proses argumentasi dari waktu ke waktu di antara banyak pemangku. Keempat itu cara melakukan argumentasi kebijakan, yaitu otoritas. Yaitu penalaran dari otoritas didasarkan pada surat perintah yang berkaitan dengan pencapaian atau status yang dianggap berasal dari produsen informasi yang relevan dengan kebijakan. Misalnya para ahli, orang dalam, ilmuwan, spesialis, guru, dan pialang kekuasaan. Yang kedua yaitu metode. Penalaran dari metode didasarkan pada surat perintah tentang status metode yang disetujui atau teknik yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Yang ketiga yaitu generalisasi. Penalaran dari generalisasi didasarkan pada kesamaan antara sampel dan populasi dari mana sampel itu. Yaitu klasifikasi. Penalaran dari klasifikasi berkaitan dengan keanggotaan dalam kelas yang ditentukan. Alasannya adalah bahwa apa yang benar dari orang atau peristiwa yang dijelaskan dalam surat perintah juga berlaku untuk individu atau kelompok yang merupakan anggota kelas yang dijelaskan dalam informasi. Yang kelima yaitu penyebab. Penalaran dari sebab adalah tentang aktivitas kekuatan generatif dan konsekuensinya. Nah, penyebab baik. Yang keenam yaitu tanda.
Penalaran dari tanda didasarkan pada tanda atau indikator dan rujukannya. Kehadiran suatu tanda menunjukkan adanya suatu peristiwa atau kondisi, karena tanda dan apa yang dirujukkan dan apa yang diacunya terjadi bersamaan. Yang ketiga yaitu motivasi. Penalaran dari motivasi didasarkan pada kekuatan pendorong dari tujuan, nilai dan niat dalam membentuk perilaku individu dan kolektif. Kedelapan yaitu intuisi. Penalaran dari intuisi ini didasarkan pada kondisi kognitif, emosional, atau spiritual yang didasari atau tidak didasari oleh para penghasil intuisi yang relevan itu. 9 yaitu analogi. Penalaran dari analogi didasarkan pada kesamaan antara hubungan yang ditemukan dalam kasus tertentu dan karakteristik hubungan dari metafora atau analogi. 10 yaitu kasus. Paralel penalaran dari kasus paralel didasarkan pada kesamaan di antara dua atau lebih kasus perbuatan. Ke-11 yaitu etika. Penalaran dari etika didasarkan pada penilaian tentang benar atau salah, baik atau buruknya kebijakan atau konsekuensi. Nah, materi yang kelima yaitu evaluasi argumen kebijakan. Terdapat beberapa pedoman dalam menafsirkan argumen. Yang pertama, argumen kebijakan memiliki 3 fungsi utama. Untuk menghasilkan perdebatan yang meningkatkan validitas, kesehatan, dan kemajuan kebijakan. Kedua yaitu untuk menyajikan kesimpulan yang valid dan kesimpulan yang valid secara empiris. Yang ketiga yaitu untuk membujuk orang lain untuk menerima argumen kebijakan terlepas dari keabsahan, kesehatan, dan atau kegunaan dari argumen. Yang kedua yaitu mencari makna yang tersembunyi dalam kata-kata, kalimat, dan keseluruhan argumen. Sebuah kata atau kalimat mungkin tidak berarti apa yang dikatakan di permukaan. Yang ketiga itu membedakan antara makna permukaan dari sebuah kata, kalimat, atau argumen dan maknanya dalam konteks yang diperlukan. Itu memperhatikan prinsip amal hermeneutik yang mengharuskan perbedaan makna diselesaikan dengan makna atau mencoba memahami apa yang disampaikan oleh pihak. Yang kelima yaitu carilah istilah-istilah yang digunakan secara merendahkan untuk mendiskreditkan seseorang. Nah, ini itu pedoman dari logika informal dan formal. Pedoman hermeneutika dirancang untuk meningkatkan pemahaman makna yang mendasari argumen dan argumentasi. Pertanyaan-pertanyaan mengenai kebenaran, kredibilitas, atau masuk akalnya suatu argumen tidak muncul karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai interpretasi yang akurat mengenai apa yang dimaksud oleh para pemberi argumen. Sebaliknya, bidang logika informal dan formal memberikan panduan untuk mengenali dan menilai signifikansi kekeliruan informal. Nah, sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.